Pembacaan Alkitab tanggal 10 Desember tahun 2024, hari ke-345. Yesaya pasal 19. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan, serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka, serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal 1. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya,
kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Tema minggu ini, persiapkan jalan untuk Tuhan. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Penjelasan. Yesaya pasal 19 ayat 18 sampai dengan 25. Bagian ini adalah nubuat tentang pemulihan bangsa-bangsa, termasuk Mesir dan Asyur, yang akan datang kepada Tuhan. Ayat 18 dan 19 berbicara tentang kota-kota di Mesir yang akan beralih kepada Tuhan, dan altar akan didirikan sebagai tanda penyembahan kepadanya. Ayat 20 sampai dengan 22 menggambarkan Tuhan yang menghukum sekaligus menyembuhkan, membawa Mesir kepada pertobatan. Ayat 23 sampai dengan 25 menubuatkan rekonsiliasi antara Mesir, Asyur, dan Israel, di mana mereka semua akan menjadi umat Tuhan, menghidupkan visi damai dan kesatuan universal di bawah kekuasaan Tuhan. Mazmur pasal 126, Mazmur ini adalah nyanyian syukur atas karya pemulihan Tuhan, yang melibatkan pembebasan umat dari pembuangan. Ayat 1 sampai dengan 3 menekankan sukacita besar atas karya Allah yang membebaskan, sementara ayat 4 sampai dengan 6 mengungkapkan kerinduan untuk pemulihan yang berlanjut. Mereka yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, menunjukkan bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 15. Dalam surat ini, Petrus mengingatkan umat untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Kristus. Ayat 5 sampai dengan 7 menekankan pentingnya menambahkan kebajikan, penguasaan diri, kesalehan, dan kasih dalam hidup beriman. Ayat 10 dan 11 mendorong umat untuk memastikan panggilan dan pilihan mereka dengan cara hidup yang berbuah, agar mereka dapat masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan. Petrus juga menekankan pentingnya mengingat ajaran Kristus sebagai persiapan untuk menyambut kedatangannya. Renungan. Ketiga bacaan ini mengajarkan bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan: pertama, menyambut visi pemulihan Tuhan, Yesaya pasal 19. Tuhan menghendaki semua bangsa datang kepadanya, hidup dalam damai, dan menjadi umatnya. Kedua, bersukacita dalam pemulihan Tuhan, Mazmur pasal 126. Sukacita dan pengharapan menjadi kekuatan untuk terus percaya pada karya Tuhan, bahkan di tengah tantangan. Dan yang ketiga, hidup berbuah dalam kasih karunia Tuhan, 2 Petrus pasal 1. Pertumbuhan dalam iman, kasih, dan kebajikan adalah cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaan Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti hidup dalam pertobatan, menerima kasih karunia-Nya, dan berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman dan kasih. Refleksi. Apakah saya telah membuka diri untuk visi damai dan pemulihan Tuhan di dunia? Bagaimana saya bisa menjaga sukacita dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup? Apakah saya aktif bertumbuh dalam iman dan kasih, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kesimpulan. Tema persiapkan jalan untuk Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan dunia, membawa damai dan sukacita bagi semua yang datang kepadanya. Yesaya menubuatkan pemulihan bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan. Mazmur pasal 126 mengajarkan kita untuk bersukacita dalam karya pembebasan Tuhan. Petrus menekankan pentingnya hidup berbuah dalam iman dan kasih sebagai persiapan menyambut kerajaan Tuhan.
Mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan hidup yang berkomitmen pada pertobatan, sukacita dalam karya pemulihan-Nya, dan pertumbuhan dalam kasih karunia-Nya. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran berkat dan bagian dari visi pemulihan Tuhan bagi dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.